Nah, hadirin rahimakumullah, kita kembali ke Abu Bakar ya. Jadi, siapa Abu Bakar itu? Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Tamimi. Ini nasabnya ya. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW. Jadi usianya agak berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dan nanti wafatnya juga sama seperti Rasulullah dalam usia 63 tahun ya. Siapa Abu Bakar? Dia adalah tokoh orang Quraisy. Jadi di masa jahiliyah Abu Bakar ini sudah menjadi tokoh. Dan dia ini orang yang sering diminta istilahnya istisyarah, konsultasi dari orang-orang Quraisy ya. Diminta pertimbangan, dihormati, paling tahu tentang kode etik, tata krama ya, tentang kaumnya, tentang kaum Quraisy. Paling mengetahui tentang ilmu nasab ya, Abu Bakar ini. Nah, ketika kemudian Islam datang, dia adalah orang yang paling komitmen kepada Islam. Totalitas dalam berislam. Masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Dan yang menarik dari Abu Bakar ini adalah Abu Bakar ini memiliki kecenderungan yang sama seperti Rasulullah Muhammad SAW di masa jahiliyah. Jadi Rasulullah ketika sebelum mendapatkan wahyu memang sudah tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah Rasulullah menyembah berhala, sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar pun begitu. Jadi walaupun belum masuk Islam, nggak suka minum minuman keras, minum khamr, tidak suka juga melakukan penyembahan berhala, nggak suka. Tidak suka melantunkan syair, maksudnya tentu saja di sini syair-syair yang jelek ya, syair-syair jahiliyah. Yang biasanya syair jahiliyah itu isinya ya menyanjung-nyanjung kabilah, menyanjung-nyanjung berhala gitu ya. Atau syair yang menceritakan tentang kenikmatan minum khamr dan lain sebagainya. Nah, ini Abu Bakar nggak suka melantunkan syair-syair di masa jahiliyah. Nah, digambarkan dalam beberapa buku sirah, Abu Bakar ini kulitnya putih, agak kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya, nggak tahu gimana ya, nggak terlalu lebar. Cuma disebutkannya seperti ini, agak sedikit bungkuk ya. Kemudian tidak bisa menahan pakaiannya turun dari pinggangnya, maksudnya begini, Abu Bakar ini saking mungkin kurusnya. Dan diceritakan memang di hadis yang lain, Abu Bakar tuh kalau memakai sarung itu selalu agak melorot. Kalau ditarik tuh ya, tak ditarik yang melorot itu yang kanan, yang kiri ke bawah. Kalau yang kiri ditarik, yang kanan ke bawah. Makanya ada tentang hadis tentang isbal itu ya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa kain yang di bawah mata kaki itu di neraka. Nah, Abu Bakar diantaranya pernah bertanya, Rasulullah bagaimana dengan saya? Ini saya selalu kainnya di bawah di bawah mata kaki. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau ya, tidak berisbal itu dengan kesombongan. Bighayri khuyala, tidak disertai dengan kesombongan. Gitu. Nah, ini Abu Bakar ya. Kedua matanya cekung, keningnya menonjol, pangkal jemarinya datar, rambutnya beruban. Nah, nggak kebayang sama saya ya. Cuma ditulisnya begini dalam buku-buku. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dia adalah as-sabiqunal awwalun. As-sabiq ini yang bersegera masuk Islam di generasi awal. Ya. Jadi orang yang bersegera masuk Islam. Jadi atau orang yang pertama-tama masuk Islam, generasi awal, as-sabiqunal awwalun. Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Bakar. Kata beliau, tak seorang pun yang saya ajak bicara
mengenai Islam kecuali dia itu selalu enggan, mengingkari, menentang, kecuali Ibnu Abu Quhafah, yaitu maksudnya Abu Bakar. Di mana setiap saya mengatakan sesuatu tentang Islam kepada dia, dia selalu menerimanya dan konsisten dengan apa yang saya katakan. Taat, mentaati Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar ini disebut di dalam sirah ini, memang ada perbedaan pendapat siapa yang paling pertama masuk Islam, apakah Ali bin Abi Thalib ataukah Abu Bakar. Tapi kemudian ulama ada yang mengatakan laki-laki yang kalangan dewasa itu adalah Abu Bakar, dan Ali di kalangan muda, bahkan anak-anak gitu ya, masuk Islam. Kemudian Khadijah itu adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Nah, Abu Bakar juga apa? Dia bukan hanya sekedar kemudian masuk Islam, tapi juga apa? Berusaha untuk mengajak orang untuk masuk Islam. Nah, di antara para sahabat yang kemudian masuk Islamnya itu karena pendekatan personal dari Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Ya, jadi Utsman bin Affan ini diajak masuk Islam itu oleh Abu Bakar. Zubair bin Al-Awwam juga diajak masuk Islam oleh Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf ini diajak oleh Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, ini diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi pada masa-masa dakwah, kita masih ingat ya pelajaran tentang Sirah Nabawiyah, bahwa Rasulullah SAW pernah dalam 3 tahun itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, pendekatan personal ya. Nah, yang melakukan itu diantaranya adalah Abu Bakar, sehingga ada beberapa orang sahabat as-sabiqunal awwalun itu yang masuk Islam itu karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sejak awal, sejak masuk Islam, dia sudah memperlihatkan pembelaannya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ya. Di antara salah satu peristiwanya bagaimana Abu Bakar ini ya, melakukan pembelaan kepada Rasulullah adalah ketika suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Uqbah bin Abi Mu'id, salah seorang musyrikin, mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian apa? Mengikatkan selendangnya ke leher Rasulullah SAW, kemudian mencekiknya dengan cekikan yang sangat keras. Ya, mempersekusi bahasa kita sekarang ya. Nah, kemudian yang membelanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang membelanya Abu Bakar As-Siddiq. Seraya mengatakan, apakah kalian akan membunuh? Apakah kalian akan memerangi seorang laki-laki yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, sedangkan dia sudah datang kepada kamu dengan membawa ayat-ayat, membawa tanda-tanda kebesaran Tuhannya kepada kalian. Dan hadirin rahimakumullah, Abu Bakar juga adalah orang yang pertama kali dari kalangan sahabat menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Quraisy. Berbicara, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Allah secara terbuka dari kalangan sahabat. Dia ini seorang donatur dakwah, ya, Abu Bakar ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih dari apa yang diberikan oleh Abu Bakar. Maka ada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa ini berbicara tentang Abu Bakar. Dalam surat Al-Lail ya. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini kata para ulama tafsir adalah berbicara tentang Abu Bakar. Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa dari api neraka. Dan mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan jiwanya. Ini tentang Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini luar biasa. Kita tahu dalam Sirah Nabawiyah yang pernah kita bahas ya, bagaimana beliau itu menyelamatkan kaum muslimin dari kalangan budak yang masuk Islam yang disiksa itu dengan apa? Dibeli oleh Abu Bakar. Sampai hartanya tuh habis untuk membeli budak-budak yang dibebaskan.
Yang dibeli kemudian dibebaskan supaya mereka tidak diganggu oleh tuannya karena gara-gara masuk Islam. Jadi sampai siapa bapaknya Abu Kuhafah itu mengatakan, wahai nak, coba kamu itu ngitung-ngitung ya. Habis harta kamu itu untuk seperti ini ya. Tapi itu yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam rangka apa? Dalam rangka membela dakwah. Jadi hartanya, dan kita tahu ya bagaimana dalam perang apa dulu kita membahas perang Tabuk. Bagaimana Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya. Ya, seluruh hartanya. Kata Rasulullah, kalau seluruh harta kamu berikan untuk perang ini, untuk perang Tabuk ini, lalu apa yang kamu sisakan? Apa jawaban Abu Bakar waktu itu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Sampai Umar bin Khattab itu geleng-geleng kepala. Sampai kapanpun aku nggak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Tadinya berkompetisi nih antara Abu Bakar dengan Umar ini dalam hal kebaikan sering berkompetisi. Tapi Umar bin Khattab ini nggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Ya. Umar cuma menginfakkan setengah dari hartanya, Abu Bakar seluruh hartanya. Gitu. Ini luar biasa ya. Donatur dakwah. Di kita ada nggak ya yang seperti itu? Ya. Nah mudah-mudahan kita pun mampu menjadi orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, menjadi seorang donatur dakwah.